Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami santri Al-Wafi Islamic Boarding School akan menceritakan keseharian kami selama di dalam pesantren. استيقظوا من نومكم واذهبوا إلى المسجد وصلوا الوتر ثم ادعوا الله. صلاة قم أخي صلاة أخي ayo قم. Kami di sini biasa dibangunkan oleh Ustadz pada jam 3:30 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Terkadang ada yang sulit dibangunkan dan ada pula yang mudah dibangunkan. Kum ya akhi, kum. Setelah bangun tidur, kami, para santri, segera bergegas menuju kamar mandi untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat tahajud. Di sini, para santri melaksanakan sholat tahajud. Nah, bagi yang sudah, mereka biasa menunggu waktu subuh tiba dengan membaca Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan subuh berkumandang dan sebelum sholat subuh dilaksanakan, kami terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Karena keutamaan dari sholat sunnah qobliyah subuh adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Wah, udah iqomah nih. Yuk kita sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Setelah kami melaksanakan sholat subuh dan zikir pagi, agar tidak mengantuk, kami biasanya melakukan senam subuh, yaitu dengan cara memijat teman kami di sebelahnya secara bergantian. Selanjutnya, kami membentuk halaqah tahsin dan tahfidz. Pengajar tahfidz di Al-Wafi ada yang dari Timur Tengah juga, dan salah satunya beliau Syekh Majdi. Beliau berasal dari Yaman. Oke, sekarang saya mau ke halaqah dulu ya. Assalamualaikum. Oh iya, sebelum berangkat ke sekolah, kami sarapan terlebih dahulu. Makanan di sini enak-enak loh. Terus menunya nggak itu-itu aja, supaya kami semangat saat belajar. Setelah semuanya rapi, makan sudah selesai, sebelum memulai pelajaran, kita biasa melakukan hiwar jama'i dan hafalan mufradat, yang tujuannya agar kita dapat berbahasa Arab dan Inggris.
biasa langsung memulai pelajaran dengan para pengajar yang berpengalaman di dalam bidangnya. Terkadang kita tidak hanya belajar di dalam ruangan saja loh, tetapi kita juga belajar di luar ruangan untuk menerapkan metode Al-Wafi Islamic Boarding School, yaitu Active Learning and Islamic Character Integrated. Untuk pelajaran pagi, kita selesai pada jam 11:30 siang. Nah, setelah itu kami beranjak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur. Jadi nggak boleh kebanyakan dah, makan nanti haram. Oh iya, tapi untuk yang SMA, mereka makan siang terlebih dahulu. Setelah SMP selesai sholat, maka yang SMA sholat duhur, baru yang SMP makan siang. Seusai kami melaksanakan sholat duhur dan makan siang, kami kembali melanjutkan pelajaran hingga pukul 2:10 siang. Nah, berhubung waktu pelajaran kami telah usai, sekarang waktunya kami untuk qailullah. Setelah kami beristirahat di siang hari dan melaksanakan sholat asar secara berjamaah, di sini kami mengikuti beberapa ekskul yang ada di pesantren Al-Wafi. Badan udah keringetan nih. Sekarang setelah kita berolahraga, kita mandi terlebih dahulu yuk untuk persiapan sholat maghrib. Berhubung waktu azan maghrib sebentar lagi dan semuanya sudah rapi, yuk kita berangkat ke masjid untuk persiapan sholat maghrib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Seusai sholat maghrib dan sholat sunnah, kami segera membentuk halaqah Quran. Oh iya, tidak hanya di dalam masjid saja loh, tetapi ada juga yang di dalam kelas untuk halaqah tahsin. Nah, ini adalah halaqah Ustaz Alfian. Di sini kami menyetor hafalan secara bergantian. Setelah halaqah dan sholat isya, kita sebelum istirahat biasanya belajar. Ada yang belajar bersama dan ada juga yang belajar sendiri. Duduk. Nah, sekarang waktunya kita untuk beristirahat. Inilah keseharian kami di Al-Wafi Islamic Boarding School. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini kembali kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School dengan menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Ustadz Ali Saman Hasan MA Fidhullahu Ta'ala, merupakan pembina Al-Wafi Islamic Boarding School, dan Ustadz Marullah Marzuk MAG, Ketua Yayasan Al-Sudes Indonesia. Dan Alhamdulillah narasumber kita sudah berada di studio untuk menyampaikan materinya kepada kita berkaitan dengan pondok pesantren. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum berdua? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kita kembali ke Ustadz Ali Saman. Ustadz, ini antum merupakan pembina Al-Wafi Islamic Boarding School. Selayang pandang berkaitan dengan Pondok Al-Wafi, ini bagaimana sejarah pendirian pondok pesantren, visi misi dari pondok pesantren itu seperti apa, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil huda Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas nama Yayasan Al-Sudes Indonesia kepada Radio Roja yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk talk show pendidikan Islam pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat talk show ini bagi seluruh kaum muslimin yang ada di NKRI ini, yang ada di Nusantara, bumi yang kita cintai dan kita hidup di dalamnya. Pesantren Islam Al-Wafi atau Al-Wafi Islamic Boarding School berdiri di bawah naungan Yayasan Al-Sudes Indonesia, yayasan yang kami dirikan pada tahun 2016. Kemudian pertama kali lembaga yang kami bangun melalui payung hukum Yayasan Al-Sudes Indonesia ini adalah SMP dan SMA. Kemudian setelah itu kami mulai membuat SD, dan alhamdulillah sekarang SD sudah berjalan kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya, atau 2 tahun. Kemudian setelah itu di saat itu pula kami alhamdulillah sudah mendapatkan izin di Sekolah Tinggi Al-Wafi dengan 3 prodi ya. Pendidikan PAUD, kemudian pendidikan guru madrasah, dan ekonomi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, dari 2016 sampai 2001 ini kita telah alhamdulillah ya telah melakukan beberapa hal yang kami katakan itu adalah progres Al-Wafi menuju Universitas Al-Wafi ya, dengan berbagai macam jenjang pendidikan. Dari 2016 bulan Desember kami membangun Al-Wafi itu, kemudian berkembang di kampus A yang kita namakan di Jalan Arkuraya, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kemudian kita membangun di kampus B di Pengasinan, Sawangan, Depok. Kemudian terus kita kembangkan sampai insya Allah di 5 tahun ke depan Al-Wafi mudah-mudahan bisa memiliki universitas tersendiri insya Allah. Nah, Ustaz, Masya Allah, perjalanan panjang Al-Wafi dari 2016 sampai 2021 ini ada berapa banyak santri
sampai saat ini Ustaz, dari jenjang SD sampai sekolah tinggi? Alhamdulillah kita memulai itu dari sekitar 20-an santri ya. Awalnya ya, 20 santri. 20 santri, kemudian bertambah di bulan itu menjadi 40 santri, dan sekarang alhamdulillah Al-Wafi sudah memiliki kurang lebih 800 santri dari SD sampai SMA ya. Dan kita ini sekarang sudah berada di posisi penerimaan santri gelombang kedua sebetulnya. Dan ini jumlah grafik santri kita 2016, kemudian kita di situ 2017 150 sampai 200, kemudian 2018 sampai 2020 200 sampai 900 santri gitu. Dan kita sekarang sedang menyediakan, karena kita ingin menjadikan Al-Wafi ini sebagai komplek pendidikan yang terintegrasi dari STK sampai universitas. Kita akan insya Allah mencapai angka di 3.000 santri ya, yang mana itu sebagai kader-kader dakwah Islam ke depan yang siap berjuang berdakwah di seluruh Nusantara ini, insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan tadi di video ada dijelaskan bahwasannya salah satu ya, atau ada beberapa staf pengajar yang dari Arab Saudi atau bagaimana Ustaz? Itu ada berapa orang Ustaz? Ya, kita memiliki staf pengajar itu sekitar ada 7 orang. 7 orang. 7. Dan kalau dihitung sama istrinya berarti, karena kita selalu mengambil 2 pasang, suami dan istri. Yang suami ngajar di Putra, yang istrinya ngajar di Putri, itu kurang lebih sekitar 12 orang. Kebanyakan mereka kita ambil dari lulusan Islamic University Madinah. Kebetulan kami punya relasi di sana, di Fakultas Al-Quran, yang selalu menerima atau menampung tenaga ahli dari Islamic University Madinah yang ada di Saudi Arabia. Selain itu juga ada beberapa guru kami yang datang dari selain daripada Islamic University Madinah, dari Yaman dan lain sebagainya. Dan rata-rata yang kita terima itu adalah mereka yang telah lulus S2 ya, yang telah lulus S2 di Islamic University Madinah. Kemudian juga ada juga yang S3, yang S3-nya kita gunakan untuk sekolah tinggi kita, yang S2 dan S1-nya kita gunakan untuk jenjang SMP dan SMA. Berarti untuk jenjang SD masih belum ada pengajar yang dari Saudi tersebut? Ada. Jadi untuk jenjang SD itu kita fokuskan untuk tahsin tilawah, karena di sana dari SD ini kita menginginkan anak-anak dari umur SD sudah fasih dalam membaca Al-Quran, dan itu kita gunakan beberapa kaidah-kaidah membaca Al-Quran seperti Nuraniyah, dan juga kaidah-kaidah tahsin Al-Quran yang lainnya yang diajarkan dari tenaga Timur Tengah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan kita beralih ke Ustadz Marullah Marzuq MAG, Ketua Yayasan Al-Sudais Indonesia, berkaitan dengan penerimaan santri baru tahun ajaran 2021-2022. Ini mekanisme yang ditempuh ini seperti apa Ustadz? Apakah online, apakah offline, atau bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita di Al-Wafi ini bisa mendaftar secara online dan juga bisa mendaftar secara offline. Offline dua ya, berarti ya? Bisa. Jadi silakan Umi Abi, ayah bunda yang ingin ke ma'had kami Al-Wafi sekaligus untuk survei bagaimana proses daripada gedung-gedung kita, kemudian kelas-kelas kita, asrama-asrama kita, masjid kita. Insya Allah kita bisa nanti dihantarkan oleh rekan-rekan yang memang di sana sudah tersedia marketing kita, insya Allah ta'ala, seperti itu. Nah, baik, untuk yang akan mendaftarkan diri ini apa saja yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan pada intinya sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Ketika dia akan masuk ke jenjang sekolah SMP ya, menengah pertama, maka ijazah yang ada atau dia memang santri sudah
mengecam pendidikan di kelas 6 SD ya. Begitu selanjutnya. Kemudian nanti akan ada tes untuk masuk ke pesantren ya, baik itu bisa dengan offline atau dengan online, dan terkhusus nanti karena kita di SMP dan SMA ini ada kurikulum yang kita bagi secara apakah dia nanti masuk ke program Tamayus. Apa itu, Ustaz? Program Tamayus ini adalah program di mana kurikulumnya itu lebih mengarah kepada pendidikan agama. Jadi 80% itu adalah agama, 20% itu adalah umum. Karena kita di bawah Diknas, maka konsep pembelajaran Diknas itu kita kemas dengan sebuah metodologi yang mungkin ketika tadi di awal kita sudah perhatikan, ada santri kita yang menghantarkan bahwa metode pembelajaran di Al-Wafi itu adalah active learning, maka kita memberikan semua pembelajaran kita dengan cara active learning, di mana santri mendapatkan materi dan langsung dengan praktek-praktek yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi ada program reguler. Reguler itu yang umum dengan konsep 60% agama, 40% umum. Jadi kesiapan santri nanti akan masuk apakah dia di jenjang Tamayus, kelas khusus barangkali kita sebutkan kalau dengan bahasa Indonesia, atau dengan reguler. Kita melihat apakah santri itu mampu nanti di kelas reguler atau di kelas Tamayus, seperti itu. Karena pencapaian program penghafalan Al-Quran di mana Al-Wafi ada konsep pendidikan sekolah, ada konsep pendidikan pesantren, ada konsep pendidikan tahfidz. 3 konsep pendidikan ini kita jadikan satu sebagai sebuah pendidikan yang ada di Al-Wafi sebagai ciri khas, seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, tadi berkaitan dengan Tamayus, kelas khusus dan kelas reguler ya. Ini kuota yang dibuka ini apakah dari SD sampai perguruan tinggi ini, apakah kedua kelas ini dibuka atau bagaimana? Iya. Cuma untuk kelas Tamayus ini memang ada tes yang lebih mendetail untuk pemahaman mereka terhadap keagamaan, kemudian kemampuan mereka berdasarkan apakah dia meminati untuk menghafal Al-Quran, karena di program Tamayus ini lebih kepada program akselerasi agar mereka itu lebih cepat menghafal Al-Quran, seperti itu. Karena kami ketika awal mendirikan Al-Wafi ini, hakikatnya ada amanah dari Syekh yang ketika itu bersama kami, Syekh Ahmad Abdullah Sudais, yang memberikan amanah, buatlah pesantren sunnah yang berbeda dengan pesantren-pesantren yang lainnya. Oleh karenanya, di samping kita ada metode yang kita kenal dengan nama active learning, maka tujuan utama adalah Islamic Character Integrated, di mana semua pembelajaran baik umum apalagi agama semua diselaraskan dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, seperti itu. Nah, Ustaz. Kemudian di program atau kelas Tamayus ini tadi lebih dominan 80% ya, 80% dinia atau agama. Kemudian lebih didahulukan juga untuk program tahfidznya. Ini target dari santri itu berapa juz, Ustaz? Secara umum, secara reguler kita merencanakan bahwa untuk SMP itu 15 juz, kemudian SMA 15 juz. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran masuk dalam program Tamayus atau program khusus ini, kita akan mencoba untuk lebih daripada 15 juz daripada SMP, yang sehingga nanti di SMA-nya mereka bukan hanya untuk mengkaji atau mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi mempersiapkan karena alhamdulillah lulusan-lulusan kita itu tidak hanya mencetak sebagai seorang ustadz ya, tapi mencetak teknokrat, kemudian mencetak anak-anak yang memiliki bakat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam dirinya, sehingga saat ini ada yang ada di ITB, kemudian ada di IPB, ada kemudian di UNES Semarang, kemudian di beberapa perguruan-perguruan tinggi negeri saat ini ada, bahkan yang kemarin ada di Undip dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi itulah yang barangkali
amanah dari yayasan, bahwa kita ada Yayasan Al-Sudais Indonesia, membentuk pesantren yang bukan hanya mencetak para asatid, tapi mencetak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di dalamnya kemampuan bukan hanya dari segi berceramah, tapi mungkin akan menjadi guru atau akan menjadi pimpinan negara atau menjadi seorang ekonom, tapi yang tidak akan pernah ia lupakan berdasarkan hidupnya terhadap Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Masya Allah, berarti sesuai dengan cita-cita masing-masing anak ya. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, tadi kalau kita ini ya melihat itu setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Tadi dikatakan bahwasannya target 15 juz di SMP dan SMA pun 15 juz. Bagi anak yang mungkin kemampuannya kurang, kemudian dia tidak capai target, ini bagaimana perlakuannya, Ustaz? Kita akan lihat kemampuan anak ini dari segi apa. Ada anak tidak bisa atau tidak mampu mengejar target daripada tahfidz, tapi dia Masya Allah di bahasa dia bagus. Masya Allah, iya. Jadi memang awalnya kita mempunyai komitmen bahwa tidak ada anak bodoh. Ya, semua anak pintar. Dan Allah berikan kemampuan setiap anak berbeda-beda. Tinggallah pesantren ini yang memanage, mengajarkan, mengarahkan mereka terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Masya Allah. Seperti itu. Berarti masih ada diberikan kesempatan ya? Betul, karena mereka kita yakini akan ada kelebihan setiap orang masing-masingnya. Seperti itu. Baik Ustaz. Kemudian untuk bahasa pengantar sendiri di pondok ini, apakah menggunakan berapa bahasa, Ustaz? Kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Serta karena kita memang masih di bawah Diknas, otomatis materi-materi yang berkaitan dengan kediknasan itu dengan berbahasa Indonesia, seperti itu. Namun memang program bahasa ini adalah salah satu program yang ada dalam pendidikan pesantren. Kita ada namanya dalam program pesantren, itu ada life skill dengan lifestyle. Life skill dan lifestyle. Jadi bagaimana setiap sore itu mereka dengan berbagai macam ekstrakurikuler atau kemampuan-kemampuan yang mereka miliki secara skill mereka, kita latih mereka bagaimana berpidato, kemudian mereka pun tidak luput dari berlatih karate, kemudian bela diri yang lain yang Masya Allah ya Ustaz Ali Saman Hasan, itu banyak sekali bela diri, kalau tidak salah lebih dari 5. Lebih dari 5. Semua ada. Kita berikan kesempatan kepada para santri pun dalam hal bela diri sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Silahkan memilih gitu ya. Betul. Dan bahkan mereka bisa berkuda karena alhamdulillah kita ada sarana lapangan berkuda. Iya, baik. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ini apa saja yang bisa dinikmati oleh para santri di wilayah kompleks pondok? Ya, alhamdulillah kita dengan 2 kampus yang sebetulnya tidak terlalu jauh ya. Satu di Arko, berjarak mungkin 1,5 kilo dengan kampus B. Awalnya kampus yang menjadi utama adalah kampus A yang ada di Arko. Kemudian karena sekarang ini kita untuk yang banin ya, untuk yang putranya itu ada di kampus B, maka center segala hal yang berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya itu ada di kampus B ya. Dan dengan suasana asri yang masih suasana pedesaan, walaupun tidak jauh dari Jakarta gitu ya. Ini yang kemudian seakan-akan kita berada di luar wilayah Jakarta semacam itu. Dan alhamdulillah masjid kita punya bangunan yang cukup megah di dalamnya, bisa terlihat tadi. Kemudian insya Allah dalam pengembangan nanti akan dijelaskan barangkali oleh Ustadzna kita, Ustadz Ali Saman Hasan, akan bertambah luas kita, mudah-mudahan dengan doa dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, doa dari masyarakat kaum muslimin dalam rangka untuk dakwah terhadap sunnah di lingkungan Bogor, Jakarta, Depok dan sekitarnya. Kita memiliki sarana prasarana, kolam renang pun sudah alhamdulillah ya, sampai saat ini sudah bisa ready. Kemudian berkuda, memanah dan olahraga-olahraga yang
Saat ini pun futsal kita sudah punya, seperti itu. Kalau di tahun-tahun awal barangkali kita menyewa kepada orang lain, tapi alhamdulillah sekarang kita berusaha ya semaksimal mungkin dengan waktu 2016, 17, 18, 19, 20 ya. 5 tahun alhamdulillah ketika ada orang yang survei di tahun 2017 kemudian sekarang datang lagi, dia akan terperanjat gitu. Luar biasa pembangunan yang ada di Al-Wafi ini gitu, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dan untuk kuota yang dibuka Ustaz di tahun 2021-2022 ini, setiap jenjang SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi itu berapa jumlah yang akan diterima Ustaz? Untuk saat ini kita membuka untuk SD, SMP dan SMA di atas 300 atau 400 santri insyaallah taala ya, dan itu udah putra-putri ya? Putra-putri ya. Karena memang untuk yang putri itu masih gedungnya terbatas. Namun insyaallah kita akan terus kembangkan karena minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke dunia pesantren ini luar biasa Ustaz ya. Mudah-mudahan bukan hanya di 300 atau 400 ya, sebagaimana tadi sudah perlihatkan kepada kita bahwa insya Allah lebih daripada 500 bahkan 700 insya Allah ta'ala. Ya mudah-mudahan karena ini sangat minat terhadap pesantren sunnah ini luar biasa. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Kemudian Ustaz, untuk yang ditunggu-tunggu juga nih ya, mungkin dari pendengar atau pemirsa Roja TV, biaya pendidikannya, uang pangkal ini berapa yang harus dibayar Ustaz? Iya, pada umumnya untuk saat ini ya, dimana kita tahu bahwa pandemi itu insya Allah ada pengurangan pembiayaan dari uang masuknya kita. Awalnya dulu kita di angka 50 juta ya Ustaz ya. 40. Sekarang sudah berkurang ya. Kita juga melihat kemampuan masyarakat ya. Sekarang ini mungkin di atas angka 40 ya. 40. Seperti itu, tapi itu sudah mendapatkan semua fasilitas-fasilitas yang kita berikan kepada santri-santri. Masya Allah. Dan itu apa harus cash ataukah bisa ada pembayaran cicilan atau bagaimana? Ini nanti bisa kita bicarakan dengan tim marketing ya, insya Allah. Namun biaya segitu pun ya, dengan mungkin anggap orang besar, namun masya Allah sebetulnya di kami ini banyak mensubsidi ya anak-anak tidak mampu dan anak-anak yatim yang insya Allah mendapatkan hak dan pembelajaran yang sama ya. Karena pada prinsipnya kita adalah untuk mendakwahkan sunnah ini kepada masyarakat sekitar kita, seperti itu. Baik. Dan untuk kurikulumnya sendiri ini tadi ke Diknas ya? Iya. Ini apa akreditasi yang sudah didapatkan dari SD, SMP, SMA? SMP sudah, SD dalam proses ya, dan SMA ini sebetulnya kemarin sudah, namun ini kita akan perbaharui lagi ya, insya Allah sedang dalam prosesnya. Namun alhamdulillah untuk ujian kita sudah bisa sendiri ya. Sudah bisa sendiri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah untuk lulusan ini sudah banyak yang diundip dan lain sebagainya ya, seperti itu. Bahkan untuk Libya itu santri-santri kita sudah juga banyak di Libya. Di Fakultas Syariah lagi. Fakultas Syariah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sebelum kita buka tanya jawab, ada yang mau disampaikan? Iya, pertama bahasanya pesantren Al-Wafi ini dalam usianya yang begitu muda ya, dari 2016 kami punya impian-impian gitu. Kita mulai dari Small City Al-Wafi ya. Small City itu adalah kawasan terintegrasi dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Kemudian nanti ada Big City Al-Wafi. Itu adalah kawasan yang terintegrasi dan ini impian-impian kita. Ya. Nah, itu kita akan menjadikan kawasan yang terintegrasi dalam dunia pendidikan, karena pendidikan ini tidak bisa kita pecah-pecah ya, kita tidak bisa kita tidak bisa kita pecah-pecah ini nanti ini ke sini ini ke sini. Jadi satu pendidikan itu satu sampai kepada S1-nya insyaallah taala. Dan
tentunya sekarang kita sedang menuju pelengkapan fasilitas seperti yang dikatakan tadi, fasilitas kolam renang, lapangan berkuda, kemudian ada workshop juga. Jadi workshop ini workshop untuk melatih skill santri dan entrepreneur santri. Seperti contohnya tadi ada di gambar ada kafe. Kafe, iya. Ya, ini kafe Al-Wafi ini melatih santri ya bagaimana memiliki usaha ke depan. Kemudian ada hidroponik, itu bagaimana santri ini punya jiwa entrepreneur. Nah, ini kita bentuk dalam bentuk workshop supaya real ya, pendidikan itu real, bukan hanya di teori saja, tapi langsung bagaimana mereka sekarang ini lagi rame orang bikin warung kopi ya, kafe, itu bagaimana mereka jadi barista, bagaimana cara meramu kopi dan lain sebagainya. Ini ada juga nanti kantin-kantin yang kita miliki, kemudian ada juga studio mini yang kita miliki, dan semua alhamdulillah yang kita miliki kegiatan-kegiatan non akademik itu alhamdulillah kita memiliki prestasi. Salah satunya adalah berkuda ya. Berkuda. Kita pernah juara kemarin, juara 2 dan 3 ya. Itu keatletan, berkuda keatletan yang kemampuannya itu sangat dibutuhkan oleh oleh bangsa ini, terutama dalam olahraga berkuda. Kita juara 2 di jumping, kemudian juara 3 di jumping. Kemudian juga di kungfu kita pernah juara pra-SEA Games ya. Kita pernah juara di sana, ada 12 medali yang kita dapatkan, dan juga beberapa bela diri yang lainnya. Kita ada kungfu, ada taekwondo, kemudian ada pencak silat, kemudian kita ada wushu, kemudian kita ada apalagi bela diri taekwondo ya, karate dan taekwondo. Kemudian juga ada juga bela diri yang lainnya yang itu sesuai dengan minat santri. Soalnya kita lihat banyak santri itu di acara-acara non akademik itu malas untuk hadir ya. Sebab salah satu sebabnya mereka tidak ingin hal itu dipaksakan gitu kan. Akhirnya pendidikan itu tidak bisa dipaksakan. Maka kita tambahkan beberapa fasilitas-fasilitas yang digemari oleh santri itu. Ini amalan biqaulin Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah ta'ala minal mu'min ad-da'if gitu kan. Nah, ini kemudian juga pesantren Al-Wafi ini adalah pesantren 4.0 ya. Kami mentargetkan di setiap tahunnya itu melahirkan santri yang memiliki kemampuan di IT gitu. Karena semuanya sekarang harus ya, atau mau tidak mau harus terjun dalam dunia tersebut, harus mengerti dalam dunia tersebut gitu. Di Putri ada ya lab komputer yang disupport untuk kegiatan-kegiatan IT kita, dari web design, kemudian multimedia, kemudian desain grafis dan lain sebagainya, itu diajarkan di pesantren ini. Karena kita tahu bahasanya kekuatan umat Islam saat ini adalah kekuatan di pesantren, dan pesantren itu yang bagus adalah pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama tapi mengajarkan life skill, keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia akan datang. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita kemarin pernah mendapatkan juara ya tingkat Jabodetabek itu tentang inovasi terbaru di dunia IT dan di dunia sains. Dan juga yang juga perlu kita ketahui bahwasanya Al-Wafi ini tidak hanya mendidik kepada dunia, bahkan kemarin kita diberikan kehormatan oleh atas agama Kedutaan Saudi Arabia untuk mengikuti perlombaan hafalan Quran tingkat internasional. Ya, meskipun kami sedang berusaha untuk menjadi juara di sana, paling tidak kita sudah memberikan kontribusi ke sana. Jadi di Al-Wafi itu sangat komprehensif, sangat lengkap sekali. Ada yang di sana adalah kader-kader umat Islam untuk menjadi para ulama, ada kader-kader umat Islam yang dididik untuk menjadi para leader, dan juga ada kader-kader umat Islam yang dididik untuk menjadi entrepreneur. Dan kekuatan inilah yang insya Allah akan membangun umat ke depan insya Allah ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan berkaitan dengan tadi
ada juara untuk program hafalan Al-Quran ya Ustadz ya. Iya. Ini bagi santri yang ingin melanjutkan di UIM, Universitas Islam Madinah. Iya. Ini apakah sudah ada koneksinya ke sana atau bagaimana Ustadz? Alhamdulillah Rabbil Alamin, merupakan kewajiban bagi setiap alumni atau yang akan menjadi alumni untuk mendaftar ke UIM. Ya. Setelah itu baru kita berikan pilihan-pilihan yang lain. Entah nanti dia akan diterima di UIM atau diterima yang lain, tapi paling tidak UIM adalah tujuan kita pertama. Dan Alhamdulillah karena pandemi ini kemarin Alhamdulillah ada beberapa santri kita yang murasyah. Murasyah itu dalam artian dia sudah dicalonkan ya, tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Tinggi. Dan Alhamdulillah beberapa kesempatan kemarin Al-Wafi mendapatkan kunjungan ya dari dekan penerimaan mahasiswa baru di UIM di Universitas Islam Madinah berserta rombongannya, dan Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudah mendapatkan proses muadalah, yaitu akreditasi Madinah yang sempat terhenti ya karena pandemi ini. Bahkan Al-Wafi sudah dikunjungi oleh timnya, baik di Al-Wafi yang kampus A atau kampus B. Kenapa Al-Wafi diperhatikan oleh diperhatikan oleh masyayikh yang ada di sana? Karena seperti yang saya katakan tadi, 6 lulusannya atau 7 lulusannya yang statusnya mereka itu lulus S2 dan S3 itu ada di Al-Wafi, dan ini menjadi satu pandangan tersendiri bagi UIM untuk melihat Al-Wafi sebagai pesantren baru yang sudah bisa menampung lulusan-lulusan dari S2 dan S3-nya dari mancanegara yang mereka itu menyelesaikan studinya di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan yang disampaikan. Dan saatnya kita membuka sesi tanya jawab ya Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar pondok pesantren Al-Wafa Islamic Boarding School. Al-Wafi ya, afwan. Al-Wafi Islamic Boarding School, mirip. Di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Masih kami tunggu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar pondok pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School di line telepon 0218236543. Halo. Baik, sambil menunggu kita angkat pertanyaan dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, untuk ya sebentar. Ya, bagi santri akhwat ya, di dalam satu kamar itu biasanya berapa orang, Ustaz? Nah, iya, awalnya kemarin kita pakai dengan sistem sesuai dengan besaran daripada kamar yang kita miliki. Ada yang 12 ya, dan mungkin kedepannya nanti kita akan coba untuk mengubah kembali. Mungkin ada yang satu kamarnya 6, yang pasti tidak melebihi kapasitas anak-anak yang ada di dalamnya ya, karena memang kita mencoba sesuai dengan namanya Al-Wafi ya, kita mencoba untuk memberikan persembahan kepada kaum muslimin ya, pesantren yang menjadi solusi kedepannya nanti untuk kaum muslimin bisa bersekolah atau mengenyam dunia pesantren yang berbeda dengan pesantren-pesantren ketika mungkin pada zaman kami dulu ya di pesantren seperti itu. Insyaallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 berkaitan dengan penerimaan santri baru tahun ajaran 2021-2022 Pondok Pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School. Halo, silakan di line telepon 0218236543. Baik, terputus. Kita beralih, masih pertanyaan di kesempatan ini dari
hamba Allah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sudah ada penelpon, kita terima dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya. Mau tanya, bisa? Bisa. Akan tetapi mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Ibu. Halo. Ya. Dikecilkan terlebih dahulu, Ibu, volume televisi atau Mohon radionya. informasi mengenai persyaratan untuk masuk Wafi. Ya. Apakah harus ada hafalan berapa juz untuk kelas SMP ahwatnya sama rincian biayanya? Ya, Terima mohon kasih. maaf, dengan Ibu siapa di mana? Halo? Ya, terputus. Baik, silakan Ustaz, sudah bisa kita tangkap pertanyaannya berkaitan dengan syarat yang harus dipersiapkan. Ya, karena di Al-Wafi anak-anak akan kita coba untuk menjadi santri-santri generasi kaum muslimin menjadi penghafal Al-Quran. Hakikatnya tidak ada hal yang berkaitan dengan berapa juz yang harus ada di Al-Wafi ya. Jadi bisa saja anak ini belum punya hafalan, oleh karenanya kami ingin mendidik mereka menjadi seorang hafidz Al-Quran seperti itu. Walaupun hakikatnya ketika dia masuk pada jenjang tamayuz, paling tidak ada hafalan-hafalan yang mereka miliki, entah mungkin dari juz 30, 29, 28 atau juz 1 seperti itu. Karena nanti proses awalnya ketika mereka akan kita kategorikan sebagai santri di kelas tamayuz, kelas khusus atau reguler, itu mereka akan mengikuti dalam waktu 3 bulan pertama itu pembelajaran tahsin kaidah nuraniyah. Jadi kita hantarkan anak-anak untuk bisa tahsinnya terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah bersama kita banyak para masyaikh yang bersanad ya. Ada Syekh Dr. Syaraf ya dari Yaman yang ketika itu kita ambil untuk ikut ke ma'had kita Al-Wafi Islamic Boarding School di Masjid An-Nabawi. Kemudian ada Dr. Syaraf, ada Dr. Wail, kemudian ada Syekh Majdi yang tadi diperlihatkan oleh anak-anak kita, kemudian juga beberapa para masyaikh yang lainnya insyaallah yang siap untuk menghantarkan mereka tahsin terlebih dahulu. Karena banyak yang menghafal Quran namun lupa kaidah-kaidah tajwid di awalnya. Dan ini yang berbahaya dalam proses penghafalan Quran kita. Jadi ketika anak itu nanti masuk program tamayuz atau reguler, di bulan-bulan pertama akan kita didik kaidah nuraniyah dulu sebagai basic daripada tahsin yang kita ajarkan di Al-Wafi Islamic Boarding School seperti itu. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar penerimaan pondok pesantren. Halo? Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum, Bapak. Dengan Waalaikumsalam. Bapak siapa di mana? Saya dengan Pak Subhan. Pak Subhan di mana? Di Bekasi. Silakan Pak Subhan, langsung ke pertanyaannya. Ya. Silakan Pak. Saya mau tanya nih Ustadz, kalau misalnya nanti ada anak saya masuk pesantren terus tidak betah atau ada masalah dengan teman-temannya, itu bagaimana ya Ustadz penanganan di sana? Baik, anak Bapak di SD atau SMP sekarang? Ya, Pak Subhan. Bukan, ini saya baru mau masukkan pesantren anaknya. Oh, baik. Baik, Bapak. Mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Ya, baik. Terima kasih atas interaksinya. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah kita punya lembaga atau tim dari psikolog kita yang memang santri-santri pun bersahabat ya. Sebetulnya di asrama pun kita ada musyrif ya.
membimbing. Setiap kamar ada musyrifnya. Jadi musyrif ini kita persiapkan memang untuk menjadi pengganti daripada ayah bunda, abi dan umi di rumah gitu ya. Yang setiap keluhan-keluhan bisa dengan musyrifnya. Nanti ketika mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari pergaulan yang ada, yang kita memang terus menjaga ya. Karena tidak ada celah di Al-Wafi seperti tadi activity daily setiap hari itu dari mulai bangun tidur sampai kemudian tertidur lagi. Itu tidak ada waktu celah anak untuk dia menyendiri. Semua kita isi, dan inilah salah satu konsep yang ada pada kita. Nah, ketika mereka punya permasalahan pribadi, maka insya Allah tidak segan-segan ada tim psikolog kita yang siap memandu dan berinteraksi pula dengan menelpon orang tuanya dan lain sebagainya. Itu sudah kita persiapkan. Ya, seperti itu. Bahkan insya Allah di tahun ini dan sebetulnya dari awal-awal itu ada pelatihan para musyrif ya, yang insya Allah nanti itu menjadi sebuah keunggulan juga Al-Wafi Islamic Boarding School. Jadi kita akan mencoba untuk melatih para musyrif dan musyrifah di pesantren-pesantren sunnah dengan program namanya ILLC ya. ILLC ya, bukan ILC bukan ya, tapi ILLC, program kepengasuhan agar para musyrif atau musyrifah memiliki visi dan misi yang sama sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara mereka menjadi pengganti daripada ayah bunda, abi dan umi di rumah dengan pendekatan akhlakul karimah yang kita tulis dengan grand design besar itu, Islamic Character Integrated, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat. Untuk Bapak yang bertanya, Pak Subhan yang berada di Bekasi. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya, kalau sudah silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Sumatera ini. Sumatera Utara, Sumatera mana Ibu? Mau bertanya. Ya. Dengan Ibu siapa, di mana? Sumatera Selatan. Ya. Palembang. Ya. Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau, iya. Silakan Ibu, langsung ke pertanyaannya. Palembang, Lubuk Linggau ya. Ini mau tanya berapa uang perbulanannya, berapa Ustadz? Untuk uang bulanannya ya Ibu. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya. Baik, mohon ditunggu anak jawabannya. saya mau masuk SMA. SMA ya. Baik. Putra atau putri Ibu? Iya. Ya Ustadz, terima kasih. Iya. Putra atau putri anaknya? Putra. Baik, baik. Mohon ditunggu jawaban Putra, dari Ustaz. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas interaksinya. Jazakillah khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, SPP ini kita sesuaikan dengan apa yang didapat oleh santri ya, hakikatnya. Jadi di dalamnya ada makan yang mungkin ketika orang berkunjung ke Al-Wafi ini akan melihat makanan yang berbeda ya. Seperti tadi diungkapkan oleh santri kita di awal pembukaan, memang kita sistem catering. Ya, kemudian mereka mengambil makanan sendiri, kemudian atau prasmanan ya, bahasa yang sering kita dengar. Kemudian mereka ada laundry pula, kemudian mereka mendapatkan kelas yang ber-AC, kemudian mereka mendapatkan asrama pun yang ber-AC, kemudian masjid pun insya Allah untuk menghafal Al-Quran penuh dengan kesejukan karena AC-nya besar-besar gitu ya. SPP ini ada yang 4 juta per bulannya, kemudian ada yang
sampai 5 juta. Tapi untuk saat ini untuk pandemi memang kita ada di angka 4 jutaan ya, seperti itu. Berarti untuk angka 4 juta atau 5 juta itu sudah termasuk semua tadi yang makan, laundry? Sudah semua sudah, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti itu. Kemudian untuk makannya sendiri Ustaz, ini berapa kali? Makan pagi sarapan sebelum berarti ya? Sebelum anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran di jam 7.30 pagi 7.30. Untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian nanti di siang hari setelah itu anak qailullah ya. Memang di tahun pertama qailullahnya itu di awal ya, sebelum zuhur. Namun kita padatkan proses pembelajarannya sehingga ba'da sholat zuhur, setelah anak-anak makan ya, itu istirahat sebentar, mereka akan melaksanakan tidur siang. Nanti sore hari mereka akan makan lagi. Jam berapa Ustaz? Sekitar sebelum datang waktu maghrib tiba. Sebelum maghrib berarti. Karena nanti ba'da maghrib mereka sudah khusus untuk waktu halaqah Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Jadi seperti tadi saya bilang ada pendidikan sekolahnya, ada pendidikan pesantrennya, dan ada pendidikan tahfidnya ini. Ini Masya Allah, 3 kurikulum yang kita kemas dalam sebuah kerangka pembelajaran di Al-Wafi Islamic Boarding School. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Di kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ya, untuk alumni Pondok Pesantren Al-Wafi di jenjang SMA, ini apakah ada pengabdian ya Ustaz? Dan kalau ada itu berapa lama? Syukran. Hakikatnya di Al-Wafi tidak ada pengabdian ya, karena kita menginginkan anak-anak setelah lulus dari SMA kita, kita persiapkan di masa emas mereka untuk belajar, silahkan ya, cari perguruan tinggi yang dalam mencari pun kita bantu ya, entah ke UIM atau LIPIA atau perguruan-perguruan tinggi negeri, karena memang basic daripada guru-guru kita itu banyak yang datang dari perguruan tinggi negeri ya, seperti itu. Jadi namun ketika mereka ingin mengabdi, kita berikan kesempatan ya. Dan alhamdulillah ada juga santri-santri yang dia tidak mau kuliah tapi untuk mengabdi di pesantren sambil menunggu kesempatan mereka untuk mendapatkan UIM atau LIPIA atau kuliah-kuliah di perguruan tinggi negeri yang lainnya, seperti itu. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cabang di Malang, ini kapan bisa dibuka Ustaz katanya? Masya Allah. Iya. Apakah ada planning ke depan untuk membuka cabang lebih dari 2? Kepada Ustaz. Ya, ini pertanyaan untuk kami ya. Di yayasan kami selalu ingin mengembangkan konsep pendidikan yang kami miliki ini ke seluruh Indonesia tentunya. Karena kalau kita bisa berbicara tentang model pendidikan yang ada di Indonesia ini, saya bisa ringkas, saya bisa simpulkan yang pertama adalah pesantren yang memiliki afiliasi kepada PKBM ya, artinya dia kurikulum pesantren murni. Kemudian di sana mereka ikut kejar paket. Kemudian yang kedua, pesantren yang berafiliasi kepada Kemendiknas. Kemudian yang ketiga adalah pesantren yang berafiliasi kepada Kemenak. Kemudian yang berikutnya pesantren yang berafiliasi kepada regulasi pemerintah tahun 2014, yaitu SPK, yaitu Sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama atau yang disebut dengan sekolah internasional. Nah, saat ini Al-Wafi mencoba untuk mengembangkan model-model ini gitu. Di Al-Wafi sendiri sekarang kita sedang menuju kepada sebuah regulasi SPK, itu Satuan Pendidikan Kerjasama yang biasa disebut dengan sekolah internasional. Di sana ada muatan-muatan kurikulum internasional yang kami ajarkan. Kemudian permintaan pembukaan cabang itu luar biasa. Insya Allah Ta'ala
kita dalam proses untuk membuat cabang-cabang yang ada di seluruh Nusantara ini, tetapi pesantrennya cuma hanya satu. Jadi cabang-cabang itu kami akan dirikan insya Allah dengan konsep full day school. Full day school. Jadi tidak pesantren, karena pesantren ini merupakan bentuk kaderisasi. Pertama di Surabaya insya Allah Ta'ala, di Waru, Surabaya, kemudian di Malang, di Poncokusumo, kemudian juga di Denpasar, kemudian ada juga insya Allah di Ciracas, Jakarta Timur, ya. Tapi dengan konsep yang berbeda. Ada yang sifatnya memang cabang kami secara 100% memang manajemen kami, ada juga yang kami support manajemen dan kurikulumnya, ada juga yang berafiliasi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah cabang kami murni 100%, tapi sistem pendidikannya adalah full day school. Ada beberapa pesantren yang kami support kurikulum dan manajemennya, tapi menggunakan nama-nama sendiri. Ini semua dalam rangka kita memberikan kontribusi kepada pendidikan Islam tentang manajemen kurikulum pesantren yang sesungguhnya, ya, dan juga manajemen pesantren yang baik gitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Yang di Malang itu kami akan buka untuk pesantren tahfidz Quran. Jadi khusus tahfidz, khusus tahfidz Quran, yang mana modelnya adalah model yang pertama dengan PKBM. Dia hanya konsentrasi di hafalan Al-Quran dan mengikuti kegiatan kejar paket. Kemudian yang di Surabaya, adalah full day school, ya, yang berafiliasi kepada Kemendiknas, insyaallah taala, dan menuju sama dengan Al-Wafi mendapatkan surat izin di SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama, yang mana biasa orang sebut dengan sekolah internasional. Seperti itu. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak kami yang dari sekolah umum SMP untuk masuk ke jenjang SMA, ini apakah ada persiapan bahasa, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, ya Ustaz? Syukran. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus, ya, karena memang seperti saya bilang tadi, minat, ya, masyarakat kaum muslimin saat ini terhadap dunia pesantren atau boarding school yang bermanhajkan sunnah ini, masya Allah, luar biasa, ya. Buku-buku kami, baik yang reguler maupun tamayuz, di pelajaran diniyahnya, agamanya ini memang memakai buku-buku dan kitab-kitab yang kita ambil dari Wizarah Ta'lim Syu'un Diniyah Saudi Arabia. Otomatis di sini bahasa yang kita sangat-sangat jadikan sebagai sesuatu yang urgent sekali. Dan kita konsepkan 3 bulan pertama itu pembelajarannya khusus untuk bahasa, kemudian sama hafalan Quran. Walaupun nanti ada beberapa di setiap semesternya itu ada penguatan-penguatan, ya. Semester ini penguatan bahasa, semester ini khusus untuk tahfidz, karena untuk mengejar 3 kurikulum tadi yang saya sebutkan itu memerlukan bukan hanya mujahadah dari gurunya, ya, tapi mujahadah juga dari santri-santrinya, ya, sehingga dan bukan hanya santrinya, Ustaz, ya, ini juga harus termotivasi dari orang tuanya di rumah, ya, sehingga ketika libur, ya, ini juga harus hafalan-hafalan mereka di rumah itu harus dipantau oleh orang tua, oleh santri. Namun bahasa ini yang menjadi ciri khas kita juga, bahwa 3 bulan pertama kita akan gembleng mereka dengan menulis mufradat, sebagaimana kami dulu dididik di Al-Irsyad Salatiga di tahun-tahun pertama, gitu, ya. Dan alhamdulillah santri-santri kita, walaupun mungkin gini, tidak terasa, karena memang pembelajaran active learning itu adalah konsepnya yang ada dalam Arabiyah Baina Yadaik dan Arabiyah Baina Auladina.
yaitu konsep pembelajaran dari 2 kitab yang saat ini dipakai oleh berbagai macam pesantren-pesantren sunnah yang ada di Indonesia atau mungkin di Malaysia. Itu adalah konsep bagaimana menularkan bahasa ini secara praktek lebih banyak, seperti itu. Makanya dengan konsep active learning ini, hiwar sobahi, hiwar di pagi hari, kemudian menghafal kosakata ini akan kita perkuat untuk anak-anak yang memang di SMP-nya di SMP negeri atau SMP umum, yang insya Allah nanti di SMA pun insya Allah dalam waktu 3 bulan kita persiapkan mereka untuk latihan atau persiapan bahasa. Jadi kalau pesantren yang lain barangkali harus 1 tahun ya, kita hanya 3 bulan saja seperti itu. Masya Allah. Berarti tidak perlu waktu yang lama ya untuk persiapan bahasa ini ya? Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan untuk bahasa Inggris itu dengan Kampung Inggris Pare ya, di Kediri ya. Dan kita sudah mendatangkan mereka untuk bisa ke Al-Wafi Islamic Boarding School. Jadi bukan kita yang ke sana, jadi mereka yang ke sini untuk menggembleng dan mendidik guru-gurunya juga dan santri-santrinya juga. Seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kesempatan di line telepon 021 823 6543. Halo. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Bapak atau Ibu. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisi atau radionya. Kecil nih Mbak. Ya. Dari Bu Paini dari Lampung. Bu Paini di Lampung. Silahkan Ibu, langsung ke pertanyaannya. Aku mau tanya Ustaz. Iya. Aku mau tanya Ustaz, apakah kalau meminjam bank itu riba ya Ustaz? Baik, untuk pertanyaan berkaitan dengan fikih muamalah, Ibu bisa bertanya di hari Rabu bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi ya Bu. Untuk saat ini kita membuka pertanyaan berkaitan dengan penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School. Barakallahu fikum Ibu yang telah bergabung bersama kami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini sepertinya terlambat menyimak dari pemirsa Roja TV. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah Al-Wafi sudah terakreditasi dari Universitas Islam Madinah? Al-Wafi saat ini ada beberapa pesantren dalam proses pengajuan ya. Secara administrasi sudah keterima semuanya, bahkan kita sudah kunjungan ke sana, bahkan kita sudah menyerahkan berkas-berkas itu. Bahkan Al-Wafi terlibat langsung dalam tim penyeleksi pesantren-pesantren yang ingin mengajukan akreditasi itu. Akan tetapi kembali lagi proses pandemi yang cukup lama itu menjadikan regulasi akreditasi ini juga terhambat ya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dibuka kembali, artinya Islamic University dalam hal ini Imadatul Qabul wa Tasjil itu sudah dibuka kembali. Mungkin akan ada kegiatan yang akan dilakukan seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa keluar SK-nya. Tapi secara umum pesantren Al-Wafi sudah dikunjungi oleh tim dari Universitas Islam Madinah, dalam hal ini oleh wakil dekannya, kemudian dari para masyayikhnya itu berkunjung ke Al-Wafi kurang lebih sekitar 3 kali kunjungan. Dan sejak berdirinya Al-Wafi ini sudah dikunjungi oleh Dr. Abdul Karim Ar-Ruhaili, bahkan beliau memberikan satu statement yang kuat kepada Al-Wafi bahwasanya pesantren Al-Wafi adalah pesantren sunnah yang mengacu kepada pembelajaran
modernnya. Artinya kami memang pesantren Al-Wafi ini memiliki satu mutu pesantren 4.0. Artinya pesantren yang pesantren sunnah yang mengintegrasikan pendidikannya dan kegiatannya kepada teknologi dan informasi. Seperti itu. Bahkan ketika beliau mendapatkan kunjungan kepada pesantren Al-Wafi, melihat selama ini beliau mengadakan kunjungan-kunjungan, itu kami sudah memiliki aplikasi pembelajaran online sebelum terjadinya pandemi. Jadi di tahun 2017 kami sudah memiliki perangkat pembelajaran online, sementara pandemi kan tahun 2019. Jadi 2017 kami sudah memiliki perangkat pembelajaran online, dan pada waktu itu kami tidak pernah tahu akan adanya pandemi. Nah, ini yang menjadikan tim akreditasi itu menilai Al-Wafi sudah siap online ataupun offline. Dan kabar itulah yang dibawa dari Indonesia ke Madinah sebagai pesantren pertama yang di Indonesia yang sudah memiliki kesiapan untuk belajar online. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, ada beberapa pesantren yang sudah mengajukan akreditasi ini, termasuk dalamnya Al-Wafi, dan pesantren-pesantren sunnah itu yang kita dahulukan, yang kita utamakan. Selalu ketika ada kunjungan dari tim akreditasi Madinah, kami diberikan namanya terlebih dahulu, mana pesantren-pesantren yang akan kami kunjungi dengan tim yang ada di Madinah. Ini mungkin kabar gembira bagi pesantren yang memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, pesantren di atas sunnat Rasul SAW, sebagai pesantren yang akan diutamakan dan akan diprioritaskan, insyaallah. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana metode pembelajaran Al-Wafi di masa pandemi COVID ini Ustaz, dan bagaimana kesiapannya terkait protokol kesehatan? Ya. Semester 1 kemarin kita membuka 2 cara ya, dengan offline dan online ya. Namun qadarullah saat ini pandemi belum juga berakhir ya. Bahkan kita senantiasa taat dan berkoordinasi dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Untuk semester 2 ini memang kita menggunakan sistem online ya. Kita menggunakan sistem online, dan protokol kesehatan yang kita lakukan kemarin, alhamdulillah ya, alhamdulillah berjalan dengan tertib dan lancar, di mana para santri itu lockdown dari bulan Agustus, September, Oktober, November. Dan bukan hanya santri, ustadz-ustadznya juga di dalam. Oh gitu. Ya, ustadz-ustadznya di dalam. Kita lockdown semuanya. Ya. Dan yang online pun ada. Namun saat ini insya Allah kita akan membuka dengan sistem online ya, sampai kapan? Sampai mudah-mudahan kita berharap Februari ini selesai permasalahan COVID-19 ini. Kalau sudah diizinkan dan sudah meredak kembali, tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun akan ada offline seperti itu. Jadi walaupun mungkin ada rencana dari pemerintah mulai dari semester 2 ini sampai Juni nanti 2021 adalah online, tapi kita menunggu bagaimana kondisi yang ada, dengan tentunya protokol kesehatan yang kita jalankan sebagaimana pengalaman kita di semester 1 yang lalu. Namun online yang kita suguhkan kepada para santri ini seperti mereka ada di offline. Jadi mulai dari jam 7.30 sampai seperti apa yang menjadi keseharian santri di video awal tadi, seperti itu. Bahkan nanti tahfidnya barangkali ini yang kita tidak pernah lupakan ya, tahfidnya dan pembinaan akhlaknya pun para musyrif atau musyrifah itu bertugas untuk senantiasa mutaba'ah, bertanya bagaimana kondisi santri, apakah sudah berzikir pagi dan sore, sudah menghafalkan Al-Quran, bagaimana praktik mereka membantu orang tua sebagai salah satu kelebihan, bahwa ketika mereka belajar di pesantren ada lab scale dan lab style-nya, maka di rumah itu bagaimana mereka membantu orang-orang tua mereka, sehingga dipantau terus insya Allah ta'ala. Jadi online yang kita suguhkan di semester 2 ini adalah pendidikan yang sebetulnya offline, namun
tempat dan kamarnya saja yang berbeda. Mudah-mudahan guru pun insya Allah sudah sepakat semuanya dan kita sudah rencanakan semacam itu mulai dari tanggal 18 esok insya Allah Januari kita akan mengadakan pembelajaran online yang sifatnya offline namun tempatnya di rumah mereka masing-masing seperti itu. Ada tambahan lagi. Silakan. Jadi sebetulnya pendidikan di Al-Wafi itu kita main di rasio gitu. Jadi rasio tahfidz itu 1 guru banding 12. Kemudian rasio di kamar itu 1 banding 18 ya atau 16. Ini sebetulnya rasio ini sudah kita siapkan sebelum pandemi gitu. Jadi ketika terjadi pandemi yang mana setiap guru atau musyrif atau wali kelas itu bertanggung jawab pada santrinya itu sudah sangat mudah sekali. Karena sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Jadi kalau kita lihat wali kelas dia maksimal 20 santri. Ya, dia akan bertanggung jawab di KBN-nya untuk 20 santri. Kemudian bimbingan keasramahan 1 banding 16 santri. Ya. Jadi 1 orang musyrif itu mengawasi 16 santri. Di hafalan Al-Quran 1 banding 12. Jadi tiga komponen ini sebagai monitoring terhadap pembelajaran online kita gitu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Al-Wafi mempersiapkan pendidikan masa depan. Pendidikan masa depan apa sih yang dibutuhkan umat ini di masa yang akan datang? Kita banyak mendapatkan keluhan bahwasanya kurangnya guru, kurangnya musyrif, kurangnya muhafidz Quran dan sebagainya. Ini menjadi bagian penting yang kita berikan solusi di dalamnya. Kemudian yang paling penting daripada itu, alhamdulillahirabbil alamin, selama pandemi Al-Wafi sudah mengadakan webinar untuk konseling untuk seluruh sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren dalam pembelajaran online. Alhamdulillah kita namakan ILLC tadi, dan ILLC yang kita miliki ini atau yang sama-sama kita miliki ini insya Allah ta'ala ada beberapa pesantren yang bergabung di dalamnya, itu dalam proses menjadi lembaga sertifikasi profesi yang akan merekomendasikan mana di antara mereka yang berhak atau yang layak untuk menjadi musyrif atau wali kelas atau sebagai guru kamar ya. Tentunya dengan pembekalan yang cukup dan mendapatkan sertifikasi profesi dari negara seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini, Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kita lakukan ini, pemirsa, sahabat atau pemirsa TV Roja, adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahasanya siapa saja yang ingin membantu, yang ingin membangun tempat-tempat atau lembaga-lembaga Islam, berarti dia membantu agama Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan membantu mereka. Proses yang begitu cepat yang kami miliki dari tahun 2016 sampai tahun 2001 ini, itu semua dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kepercayaan kaum muslimin wal muslimat menitipkan anak atau buah hatinya kepada kami. Maka kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya Al-Wafi ini merupakan bagian daripada lembaga-lembaga Islam yang diamanatkan ya di atas pundak-pundak kami ya untuk melahirkan generasi-generasi yang akan meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj nubuwah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami selalu mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk berpartisipasi, untuk membantu ya pikiran, saran dan usulan kepada lembaga kami di bawah naungan Yayasan Al-Sudes Indonesia dan pesantren kami yang kita namakan pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School. Tanpa dukungan dari antum semua dan doa dari antum semua, maka tentunya kami bukan menjadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Tapi berkat doa kaum muslimin semuanya, maka Al-Wafi ini alhamdulillah dalam waktu singkat berhasil
merealisasikan program-programnya yang begitu banyak. Dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya dan atas partisipasi antum yang bertanya atau yang melihat siaran ini, dan juga mungkin siaran ulang yang akan diputar berikutnya. Nah, jazakallahu khairan juga kami ucapkan untuk Ustadz Ali Saman Hasan MA sebagai pembina Al-Wafi Islamic Boarding School, dan Ustadz Marullah Marzuk MAG Ketua Yayasan Al-Sudes Indonesia. Jazakumullahu khairan atas kedatangan antum semua. Barakallahu fikum. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, demikian program talk show pendidikan Islam bersama Pondok Pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi alternatif bagi para orang tua untuk memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren ini. Nah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berperan dalam dunia pendidikan. Pesantren telah banyak melahirkan, mencetak para pemimpin negeri ini. Pesantren telah banyak melahirkan para dai dan para ulama negeri ini. Ma'had Ali merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam pesantren, bertujuan untuk membentuk, mencetak sumber daya manusia. Ma'had Ali Al-Wafi merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang aktif berperan memajukan dan mengembangkan ilmu Islam, terutama ilmu-ilmu klasik dan kontemporer. Ma'had Ali Al-Wafi di bawah naungan Yayasan Al-Sudes Indonesia ikut aktif berperan dalam hal tersebut. Ma'had Ali Al-Wafi memiliki visi dan misi mencetak menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, berkualitas, dan memiliki sumber daya mencetak tenaga pendidik, dai, ulama yang sangat tinggi kesadaran terhadap perubahan-perubahan globalisasi sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Misi Ma'had Ali Al-Wafi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta berstandar internasional berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'had Ali Al-Wafi adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi pesantren yang turut mengambil peran aktif dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. تخرجت ودرست في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنا حاليا ضمن أعضاء هيئة التدريس في معهد الوافي العالي في ديبوك جاوة الغربية بدولة إندونيسيا. Keunggulan Ma'had Ali Al-Wafi, tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya baik dalam dan luar negeri. أنا وائل حجلاوي
دكتور في التفسير وعلوم القرآن، متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لعام 1436 للهجرة. أنا الآن في معهد الوافي الإسلامي في Depok, Indonesia. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Ruang belajar dan asrama yang representatif. Tersedia sarana dan prasarana, olahraga, memanah dan berkuda. Native speaker dari Saudi Arabia, Suriah, Yaman, dan Tanzania. Ma'had Ali Al-Wafi memiliki kurikulum kolaborasi kurikulum Universitas Islam Madinah dan kurikulum lembaga pendidikan tinggi Islam lainnya. تخرجت والحمد لله بتقدير ممتاز من قسم القراءات في مرحلة الماجستير، ثم من الله جل وعلا علي كذلك بمواصلة الدراسة في نفس الكلية وفي نفس التخصص، فتخرجت من مرحلة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. Benefit Ma'had Ali Al-Wafi, ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, laboratorium lengkap. Alumni Ma'had Ali Al-Wafi akan terserap menjadi tenaga pendidik kependidikan di Islam, boarding school Al-Wafi, native speaker Arabic, dosen expert di bidangnya, gelar Ma'had Ali dan gelar akademik. Ma'had Ali Al-Wafi memiliki fasilitas masjid, ruang sidang serbaguna, kantin, ruang makan, kolam renang, arena berkuda dan memanah, minimarket, lapangan futsal, lapangan basket, gym, kafe, barbershop, koperasi serbaguna. Mari bersama-sama dan bergabung dengan Ma'had Ali Al-Wafi menjadi bagian keluarga besar Ma'had Ali Al-Wafi. Bersama-sama Ma'had Ali Al-Wafi kita bisa maju bersama-sama untuk pendidikan yang akan datang. Seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Masayikh ini? Karena kita akan mencetak tamatan Binbas pernah menyelesaikan kitab, bukan sekedar kurikulum saja. Jangan lewatkan program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis ma'had atau pesantren. Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan, dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan. Bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini, Ustaz? Dengan datang ke pondok, di pondok pun online, kami online kan. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.